Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat minggu nalatai. Salam sahujud karede malempang. Adil katalino beceramin kasaruga. Basengat kajubata. Arus. Oke mitra guys, dimanapun saja anda berada di hari ini, tentunya kembali bersama Henry yang bakal temenin anda semua ya. Sempat kemarin ya guys ya, saya udah review ya atau ulasan beberapa kegunaan dari media sosial Facebook ya, juga media sosial Instagram atau disingkat dengan IG, kemudian juga beberapa media sosial yang lain yang tentunya bisa mendapatkan cuan ya, tentunya mitra guys ya di hari ini tentunya ya. Oke, kali ini saya akan melanjutin video yang kemarin sempat saya review untuk anda ya. Jadi sebelum saya ngebahas beberapa alasan, tentunya alasan Meta hadir ya di developernya Facebook, di sini saya akan ngejelasin apa namanya, Meta itu di dalam dunia digital tentunya ya. Meta di dalam dunia digital, atau sering sebagian teman-teman kemarin bilangnya, Mbah Meta ya, tolong direkomendasikan video ini. Terus apalagi banyak ya, terkadang ada stacknya, ada apalagi Meta Pro terus dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini saya akan ngejelasin dulu ya guys ya, sebelum apa namanya, anda tahu tujuan dan fungsi Meta itu bagaimana dan tujuannya ya. Tapi sebelumnya di sini ya, mohon maaf untuk semua teman-teman, mungkin ada sebagian teman-teman yang lain ya, apa sih Meta ini gitu ya, kemudian tujuannya apa gitu ya, atau mungkin sebagian udah paham sih sebenarnya kegunaan dari Facebook, kegunaannya gimana, terus ngupload konten itu mungkin sebagian teman-teman udah tahu ya, tapi ada yang juga masih belum tahu ya. Jadi tinggal upload aja kontennya ya, tapi tujuannya di dalam dunia digital itu apa sih gitu ya Bung Meta ini ya. Oke, dalam dunia digital Meta memiliki beberapa makna utama, terutama terkait teknologi. Ya, di sini terkait dengan teknologi platform digital dan konsep virtual. Kemudian berikut ini adalah beberapa penjelasannya guys ya. Yang pertama guys, Meta sebagai nama perusahaan tentunya ya. Ya, Meta ini nama sebuah perusahaan yang besar, developer dari Facebook, dari Instagram, kemudian WhatsApp ya, kemudian juga mungkin ya Twitter juga mungkin ya, itu pakai developernya sama ini ya, gabungan ini ya, gabungan Facebook ini sama Meta ya. Jadi di sini virtual reality atau disingkat dengan VR ya, menggunakan perangkat seperti Oculus untuk masuk ke dunia virtual guys. Kemudian augmented reality atau disingkat dengan AR, menggabungkan elemen digital dengan dunia nyata guys, menggunakan perangkat seperti kacamata atau kacamata AR. Ya, kacamata ini sering kalau pernah teman-teman semua pernah ngelihat di ini ya, di televisi atau di YouTube, itu kalau memainkan sebuah game atau nonton ini bioskop, itu pakai kacamata 3D namanya ya. Kalau sekarang itu 4K. Jadi maksudnya gini, si augmented reality atau AR ini menggabungkan elemen digital dengan dunia nyata. Ini antara gabungan kacamata yang ini ya, yang pakai 3D atau 4K, itu seolah-olah anda ngelihat sebuah dunia baru gitu ya. Ya, dunia ini diciptakan oleh Meta tadi. Jadi
seolah-olah Anda berada di dalam sebuah dunia baru. Apalagi pecinta gamer ya, gamer Indonesia tentunya ya, itu ngerasa nyata ya kalau untuk memainkan sebuah game karena memakai kacamata 3D tadi guys ya. Oke, produk utama Meta, ini produk utama Meta tadi ya, meliputi Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, kemudian Oculus VR tadi ya. Ya tentunya saya juga nggak tahu Oculus VR itu seperti apa, masih belum pernah gunain gitu ya. Oke, yang kedua guys, Metaverse. Metaverse ya. Ya, Metaverse adalah konsep dunia digital yang terintegrasi di mana orang-orang dapat berinteraksi secara virtual seperti di dunia nyata guys ya. Kemudian menghadiri acara, bekerja, bermain, kemudian berbelanja menggunakan avatar digital. Oke, sedikit saya jelaskan bahwa avatar ini adalah kalau Anda sering menggunakan di media sosial Facebook untuk mewakili dari raut wajah kita, mewakili dari aktivitas kita, itu kita melalui sebuah emot ya. Kan Anda lihat itu ada emot ya, tapi sekarang kita pakai avatar yang dimirip-miripin seperti kita ya, bentuk wajah kita, kemudian pakaian kita, itu avatar namanya ya, semacam seperti animasi atau kartun gitu ya, untuk mewakili aktivitas dan perasaan kita ya guys ya. Oke, lanjut, berinteraksi menggunakan teknologi blockchain dan mata uang kripto. Nah, ini semacam ini itu mewakili uang kita ya. Jadi setiap kita memainkan game misalnya ya, ini game, kemudian kita menggunakan AI, terus ada perwakilan yang namanya poin ya, pakai poin nih. Nah, jadi tidak secara langsung kita ngebeli pakai uang langsung, tapi pakai poin guys ya. Jadi misalnya poin ini ada 25 poin, jadi kalau misalnya udah habis kita pakai, kita beli lagi nih. Oke, yang ke mana lagi ya? Oh ya, masih Meta sedang mengembangkan Horizon ya guys ya, Horizon Worlds, platform VR sosial di dalam Metaverse yang memungkinkan pengguna menciptakan dunia virtual mereka sendiri. Nah, ini ya, kita sebenarnya di media sosial Facebook menciptakan dunia digital kita sendiri. Nah, jadi setiap kita membuat konten guys ya, membuat konten atau foto, itu sebenarnya kita sudah membuat dunia virtual kita sendiri di media sosial Facebook ataupun Instagram tadi ya. Itu dunia kita, dunia digital tentunya ya. Oke, yang ketiga adalah metadata dalam teknologi. Dalam dunia digital, metadata adalah data tentang data. Sebagai contoh guys, metadata dari sebuah foto bisa mencakup ukuran file guys, kemudian waktu pengambilan dan lokasi GPS-nya. Nah ini guys, jadi si Meta ini membaca program Anda ketika Anda menyimpan sebuah file, kemudian keberadaan Anda di mana. Jadi GPS itu udah ngebaca ya letak dan posisi Anda ya. Kemudian pengambilan waktu, misalnya Anda fotoin, kemudian Anda share langsung, itu Meta udah menangkap nih. Maksudnya menangkap apa aktivitas kita sehari-hari guys ya, yang kita hadirkan di media sosial Facebook ya. Kemudian yang keempat, arah masa depan digital. Ini di masa-masa yang akan datang ya, digital itu seperti apa. Kemudian di sini Meta juga mencerminkan tren menuju guys ya, menuju internet terdensialisasi ya, terdensialisasi dengan blockchain, Web3 dan NFT, atau disingkat atau kepanjangannya non fungible token. Nah ini pakai token guys, seperti saya bahas tadi di atas ya, bahwa contoh paling kecilnya itu pakai poin guys, pakai poin ya, sama diartikan dengan memakai token tadi. Jadi teman-teman yang pernah memainkan sebuah game online mungkin tahu nih token itu seperti apa yang dimainkan,
apabila kita nggak ngisi tokennya, kita nggak bisa main game nih guys ya, nggak bisa lanjut gitu ya. Jadi itu contoh paling sedikit yang saya jelasin untuk Anda ya. Kemudian tantangannya guys, meskipun ambisius, PC Meta menghadapi berbagai tantangan seperti isu privasi pengguna. Nah, isu tentunya privasi pengguna pemakai media sosial ini tadi ya. Ya, kemudian regulasi pemerintah terkait teknologi baru. Kemudian adopsi teknologi VR atau AR di masyarakat luas tentunya ya. Jadi si Meta ini untuk pemirsa live Facebook ya, untuk teman-teman semua itu lebih ini ya, lebih ketat ya untuk menjaga akun kita sebenarnya ya. Tapi terkadang masih ada juga yang masih jebol ya, akun kita bisa dimiliki orang lain, kemudian bisa diambil dan sebagainya ya. Tapi harapannya saya ya untuk kedepannya, untuk Mbah Meta ya, kalau Mbah Meta mendengarkan nih kejelasan saya di hari ini, tolong lebih diperketat lagi Facebook ini agar tidak bisa dihack atau bisa diambil orang lain gitu ya. Itu kalau Mbah Meta lagi mendengarkan nih ya. Oke, jadi dalam dunia digital, Meta mencerminkan inovasi besar yang menggabungkan teknologi canggih untuk menciptakan pengalaman baru bagi manusia. Nah, itu guys, seperti sempat tadi saya bahas ya. Jadi di sini masih tentang Meta tadi ya guys ya. Jadi sebelum kita ngebahas yang berikutnya, di sini saya akan menjelaskan makna dari Meta ya. Makna dari Meta tadi. Jadi Meta ini bisa memiliki beberapa makna tergantung pada konteksnya guys. Konteksnya misalnya di dunia digital, di dunia media sosial, kemudian di dunia game ya. Jadi ada berbagai macam makna dari Meta ini guys ya. Oke, yang pertama adalah secara umum. Ini secara umumnya guys ya, saya jelaskan untuk Anda. Meta berasal dari bahasa Yunani yang berarti di luar atau melampaui. Dalam percakapan sehari-hari, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada sesuatu ya yang bersifat reflektif atau yang mengacu pada dirinya sendiri. Sebagai contoh, metakognisi berarti kemampuan untuk memahami proses berpikir seseorang. Ya, jadi ini salah satu makna yang pertama secara umum ya. Kemudian yang kedua, dalam teknologi dan dunia digital tentunya ya, yang sekarang ini udah marak-marak banget ya. Meta Platforms PNC, Meta adalah nama perusahaan induk dari Facebook. Nah, ini tadi ya, perusahaan induknya adalah si Meta ini, developernya gitu ya, developer dari Facebook. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Sempat dari tahun 2010 dulu itu Facebook mulai ramai ya. Kemudian keluar semua nih handphone Android ya. Saya ingat dulu yang keluar pertama kali handphone ini ya berbasis Android itu adalah Samsung guys ya. Tapi saya lupa Samsung yang keberapa gitu ya. Kalau nggak salah awal masuk itu adalah Gingerbread, Ice Cream, kemudian ada KitKat, dan banyak lagi guys untuk handphone ya. Saya nggak bisa jelasin untuk semua karena saya nggak ingat nih. Soalnya banyak banget ya versi Android ya. Jadi sebenarnya gini, apa ya? Ya di sini tadi ya guys ya, saya sempat jelaskan tadi bahwa si Facebook ini developernya tuh berganti-ganti ya, karena sering pengguna Facebook ngeluh nih guys ya, ngeluh ini ya, kok akun saya bisa diambil gitu ya. Karena itu developer yang dulu, saya lupa developer dari Facebook yang dulu itu siapa ya, saya lupa nama perusahaannya. Itu kayaknya nggak masih bisa dijebol guys ya, bisa diambil ya dari si mentor yang nggak ketat ini untuk menjaga akun Facebook kita semua ya. Jadi sampai sekarang kayaknya Meta ini hadir ya. Lihat saja di Facebook Anda, di bawahnya itu pasti ada Meta gitu ya, di bawahnya ya. Oke, dalam ini ya, lanjut yang ketiga guys ya.
dalam game ya, dalam sebuah game untuk pecinta game, tentunya gamer Indonesia di hari ini. Ya tentunya selamat dulu ya sebelum saya ngebahas ini untuk mitra gamer Indonesia di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat menyaksikan program podcast abal-abal saya. Pemula tentu guys ya. Kemudian tadi ya yang ketiga, dalam game atau strategi, meta sering digunakan untuk menggambarkan strategi guys. Kemudian karakter atau gaya bermain yang saat ini dianggap paling efektif berdasarkan aturan atau kondisi permainan. Misalnya dalam permainan video, meta merujuk pada taktik atau karakter yang sedang populer atau dominan. Nah ini tujuan dari meta ini di dunia games sih guys ya, bahwa yang mana game itu sangat viral, jadi meta itu masuknya ke situ ya. Jadi seolah-olah dia menunjukkan si game ini adalah game yang terbaik ya di kelasnya ya. Jadi itu maksudnya si Mbah Meta ini guys ya. Kemudian yang keempat guys, dalam budaya pop atau media ya, dan media, meta juga digunakan untuk mendeskripsikan karya yang menyadari dirinya sebagai sebuah karya atau mengomentari dirinya sendiri gitu guys ya. Salah satu contohnya film ya, film yang meta memungkinkan memiliki adegan di mana karakter sadar bahwa mereka ada dalam sebuah film. Nah, jadi ini tujuan meta tadi ya. Jadi di sebuah film guys ya, kalau misalnya Anda seorang aktor atau aktris atau artis ya, yang mana di dalam konten Anda kayaknya banyak komentar, kemudian banyak yang nge-like, berarti si meta ini lebih menonjolkan Anda sebagai dalam bahasa lembutnya adalah sebagai selebritis di dunia media sosial tentunya ya, tentunya di media Facebook. Jadi mungkin beberapa teman-teman agak sebagian ya teman-teman udah ngerasa nih bagaimana meta sudah merekomendasi video Anda ataupun foto Anda, berarti Anda adalah seorang aktris di media sosial ya. Jadi untuk pemirsa live Facebook di hari ini, pengguna Facebook Pro tentunya ya, saya memberikan semangat untuk Anda semua bikin konten yang lebih kreatif lagi, terus bikin konten yang lebih fleksibel tentunya guys ya. Tapi perlu diingat, jangan terlalu lebay guys, jangan lebay ya. Kemarin sempat saya bahas di video yang kemarin guys ya, bermedia sosial itu kalau bikin sebuah konten itu jangan sampai anaknya, kemudian apalagi pasangan hidupnya, kemudian keluarganya jangan sampai jadi korban jadi sebuah konten guys ya. Jadi maksud saya gini guys, cari sebuah konten yang betul-betul menarik, kemudian bisa menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman yang lain ya, untuk membuat konten di media sosial Facebook guys. Jadi harapan saya bagi teman-teman yang sudah mencapai sebuah klimaks di media sosial Facebook Pro tentunya ya, yang sekarang ini udah dapat rekom, dapat iklan ya, sponsor iklan, kemudian sudah ada rekom ini, bikin rekening ya. Itu harapan saya lebih ditingkatkan lagi, tapi diingat ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau membuat sebuah konten jangan terlalu lebay guys. Jadi kalau terlalu lebay, kemarin sempat saya jelasin di video saya kemarin, jadi pengikut Anda bisa berkurang nih guys, karena nggak suka apa yang Anda posting di media sosial Facebook. Jadi cari aja gitu yang lebih memikat hati si pemirsa atau penggemar Anda ya. Tapi paling utamanya adalah kuncinya adalah berteman dengan sesama Facebook Pro ya. Oke, itu kejelasan dari saya tentang makna dari meta tadi ya. Kemudian di sini saya akan ngejelasin
Ya, manfaat dari Facebook Pro untuk pengguna konten tentunya ya. Ya, Facebook Pro memiliki berbagai manfaat bagi pengguna yang fokus pada pembuatan dan distribusi konten. Nah, kemudian berikut beberapa keuntungannya ya, keuntungan Anda memakai Facebook Pro ya daripada Facebook biasa ya. Yang pertama guys, alat analitik yang lebih canggih. Facebook Pro menyediakan data analitik yang mendalam tentang performa konten ya. Nah, ini yang sempat saya bahas tadi guys ya, seperti jangkauan, interaksi, dan demografi audiens. Ini membuat kreator memahami audiens. Mereka akan mengoptimalkan strategi konten. Nah, jadi di sini seorang audiens atau Anda adalah seorang audiens ya, sebenarnya saya juga audiens. Jadi strateginya adalah membuat konten yang lebih kreatif guys. Jadi dipikir dulu kontennya seperti apa, kemudian apalagi ya, lebih kreatif gitu guys ya. Jadi nggak itu aja, nggak gini aja, cari yang lebih perspektif tentunya guys ya. Jadi paling utamanya saya minta untuk pemirsa FB Pro, sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali membuat sebuah konten yang sangat alay guys, karena di sini pengikut Anda bakal turun drastis nih. Atau Anda nggak ngepost ini tiap harinya, nggak ngepost, karena setiap detik, setiap waktu kita itu harus ngepost guys, agar ini ya, si Meta ini melihat dan meninjau guys ya, meninjau aktivitas Anda di Facebook ya. Jadi itu salah satunya guys ya. Kemudian yang kedua, monetisasi ya, monetisasi konten. Nah, ini sering saya dengar dari beberapa teman-teman kemarin, monetisasi konten bilangnya, monetasi ya. Saya juga nggak paham nih maksudnya apa gitu ya. Tapi sekarang saya udah dikit ngerti monetasi itu apa. Di sini saya jelaskan. Kreator dalam menghasilkan pendapatan melalui fitur sebagai Facebook Stars ya, Facebook bintang ya, seperti saya bilang tadi guys, bahwa Anda sebenarnya adalah seorang audiens, seorang artis, seorang aktor di dalam dunia digital ya, seorang di Facebook. Kemudian langganan penggemar, itu maksudnya. Kemudian iklan dalam video tersebut. Jadi itulah maksud dari monetisasi konten tadi guys ya. Nah, jadi kreator dalam menghasilkan pendapatan melalui fitur seperti Facebook Star ya, ini banyak kalau kontennya bagus guys ya. Jadi sesama teman-teman ini kalau misalnya suka sama Anda, sama konten yang Anda buat, dia berkirim sebuah bintang atau star tadi ya, untuk menambah supaya Meta ini memberikan semacam dapat cuan gitu guys ya. Anda paham aja maksud saya ya. Oke, yang ketiga, kemampuan untuk menjadwalkan konten ya. Nah, ini jadwalnya tadi guys. Jadi kemampuan Anda untuk menjadwalkan sebuah konten tadi. Ya, kemudian Facebook Pro memungkinkan pengguna untuk menjadwalkan postingannya sehingga mereka dapat mengatur waktu unggahan konten dengan lebih baik. Nah, jadi seperti saya ngebahas di video yang kemarin sampai sekarang ini guys ya. Jadi setiap mengunggah video itu ada waktu dan tempatnya guys ya. Jadi yang mengaturnya itu kalau nggak salah Mbah Meta ya guys ya. Jadi sebelum kita ngatur waktunya itu, kita pikirin dulu kontennya yang kita buat itu seperti apa guys. Jadi mungkin itu sedikit kejelasan dari saya. Mungkin sebagian teman-teman pengguna Facebook Pro yang sudah ngejalanin kontennya bisa nambahin ya kejelasannya di kolom komentar di Facebook di bawah ini guys ya. Jadi itu guys. Kemudian yang keempat, pengelolaan halaman yang lebih mudah ya. Nah, lebih mudah, pengguna dapat mengelola beberapa halaman atau akun bisnis dalam satu platform dengan lebih efisien. Jadi di sini Meta ini guys ya, membuat salah satu platform yang sangat lebih efisien dan
membuat sebuah halaman. Jadi sebagian teman-teman mungkin pernah menemukan ya di halaman Facebook itu Anda bisa membuat sebuah halaman ya, halaman misalnya kalau misalkan ini ya penggemar Anda yang suka dengan Anda bisa membuat halaman ya, halaman untuk konten Anda ya, khusus konten Anda. Tapi kalau sekarang guys ya, kalau kita masih Facebook pemula, masih cari yang nge-follow, yang suka sama konten kita, untuk membuat halaman itu masih belum bisa guys ya. Bisa sih sebenarnya, tapi masih belum gitu ya, masih belum layak gitu ya. Jadi kalau sekarang Anda seorang artis di media sosial Facebook, Anda bisa membuat halaman tersebut guys. Yang kelima guys, akses ke fitur eksklusif. Beberapa fitur khususnya seperti konten premium ya, streaming langsung, dan promosi otomatis dapat membantu meningkatkan visibilitas konten tersebut. Nah ini guys, seperti yang saya ngebahas tadi, bahwa kalau si Meta ini sudah merekomendasikan Anda sebagai seorang audiens atau seorang aktris dia akan mengarahkan Anda ke konten yang lebih premium lagi, yang berbayar guys. Kemudian streaming langsung ya. Kemudian juga promosi otomatis ya, maksudnya promosi otomatis ini adalah misalnya Anda membuat sebuah konten, jadi Anda nggak perlu lagi bikin seperti apa ya, harus komentar ini komentar itu ya. Di sini si Meta ini udah merekomendasi ke Facebook teman-teman yang lain ya, bahwa konten ini lebih bagus untuk ada tonton gitu ya, lebih bermanfaat gitu ya. Jadi itu sedikit saya jelasin tentang itu ya. Kemudian kolaborasi dengan kreator lain. Nah ini lebih penting guys, kolaborasi dengan kreator pengguna Facebook Pro yang lain itu maksudnya ya. Fitur untuk berkolaborasi dengan kreator atau merek lain membantu memperluas jangkauan audiens Anda. Nah ini yang perlu Anda catat tentunya guys ya, bahwa membuat sebuah konten baik itu di YouTube ataupun Facebook atau Instagram, yang kita perlukan itu adalah teman-teman sesama pengguna ini ya, pengguna Facebook Pro. Kalau yang YouTube ya sesama YouTuber, yang Instagram sesama dengan ini ya, Instagramer Instagramer gitu ya, sesama Instagramer. Jadi sesama itu ya. Jadi sempat di video kemarin saya jelasin ya, jadi saya nggak terlalu panjang lebar lagi. Yang ketujuh, dukungan pelanggan khusus. Nah ini ya, pengguna Pro sharing mendapatkan dukungan pelanggan yang lebih cepat dan khusus dari tim Facebook. Nah ini ya, jadi di sini pelanggan maksudnya seorang penggemar Anda tadi ya, dia suka dengan konten yang Anda buat, dia suka dengan aktivitas Anda ataupun video Anda yang upload ya, yang Anda upload gitu ya. Jadi dia berlangganan nih di Facebook. Jadi setiap Anda membuat sebuah konten, dia langsung ini ya, langsung nge-like, langsung komentar ya. Biasanya seperti itu ya. Dengan memanfaatkan ini ya, fitur-fitur ini, pengguna konten dapat lebih mudah mengembangkan audiens, meningkatkan interaksi, dan memotivasikan karya mereka. Iya, ini lebih mudah untuk kita ini ya guys ya, untuk apa namanya, memotivasi karya kita ke dunia digital, kayak media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube ya tentunya ya. Oke, itu sudah saya jelasin manfaat Facebook Pro untuk pengguna konten ya. Jadi di sini sedikit yang ketinggalan saya bahas tadi guys ya, bahwa Meta ini mempunyai suatu tujuan di media sosial. Tujuannya adalah memberikan arah dan fokus pada strategi serta aktivitas yang dilakukan di platform tadi ya tersebut. Berikut beberapa tujuan Meta yang dalam menggunakan media sosial. Nah ini
ada beberapa tujuan Meta ya tadi dalam penggunaan media sosial. Ya, tujuan Meta adalah satu, yang pertama guys ya, meningkatkan kesadaran mereka atau brand awareness, membuat lebih banyak orang mengenal mereka atau merek ya, mengenal merek Anda atau bisnis Anda melalui konten yang menarik, konsisten dan sangat relevan. Nah, jadi di sini sedikit saya jelasin, kalau bikin ini ya konten itu jangan terlalu alay guys ya. Jadi yang lebih arahnya lebih positif ya, lebih bagaimana caranya supaya orang menyukai konten kita ini ya. Jadi terkadang kita itu bingung ya untuk membuat sebuah konten, mau bikin seperti ini tapi yang lain udah ada nih, yang seperti itu tapi sudah ada nih. Jadi bagaimana pola kita membuat ya sebuah konten yang lebih relatif untuk disukai ya, itu memang agak sedikit susah guys ya, itu agak susah. Kemudian saya sendiri pun ini ya terkadang bisa susah nih bikin konten ya, jadi mikirnya apa yang harus dibuat gitu ya. Tapi kalau menurut dari saran saya sendiri guys ya, untuk pengguna Facebook Pro, misalnya Anda suka nyanyi berulah vokal tentunya di ini ya, di media sosial itu bikin aja nyanyi gitu ya, nyanyi dan sebagainya ya. Jadi sedikit demi sedikit nanti walaupun terkadang kita mendapat royalti dari pengguna ini ya, hak cipta tentunya. Jadi si pengguna musik ini terkadang bukannya tapi enggak langsung di banned ya guys ya, terkadang bisa dibagi nih untuk apa namanya, hasilnya gitu ya, dibagi misalnya dalam 100%, 50% untuk Anda, kemudian 50% untuk yang mempunyai musik tadi guys tadi, tapi masih aman karena ada masih 50-50 nya ada dibagi gitu ya guys ya. 50 sekian persen untuk Anda, sekian persen untuk yang mempunyai musik tadi ya, jadi masih aman-aman guys. Jadi kalau seandainya Anda seorang penyanyi sering berulah vokal tentunya nggak apa-apa deh sebenarnya ya, nyanyi aja karena itu ciri khas Anda, ciri khas orang lain itu beda guys. Seperti saya sendiri sih sebenarnya banyak sih teman-teman yang lain ya yang bikin podcast seperti saya ini, tapi yang namanya manusia itu yang menilai itu manusia gitu, maksudnya menilai manusia itu mungkin ada yang nggak suka sama saya yang punya konten podcasting itu lebih indah dan lebih kreatif ya. Jadi lebihnya suka ke situ misalnya guys ya. Jadi maksud saya gini, selambat-lambatnya sesuatu yang kita bikin pada akhirnya nanti berkembang guys. Jadi sambil pelan-pelan aja, sambil tetap sabar untuk ngejalanin ini ya, untuk ngejalanin nyari cuan ini di media sosial Facebook ya. Jadi saya sadar saja sih sebenarnya ya, karena teman-teman yang lain juga mungkin ada yang membuat podcast seperti saya ya, tapi yang namanya berbagi rezeki ya seperti itu, tergantung dari diri kita sendiri yang bikin kontennya seperti apa ya, kejelasannya seperti apa dalam sebuah konteks ini ya, podcast tadi. Dan mudah-mudahan podcast yang saya buat ini lebih bermanfaat untuk Anda ya, agar tahu nih kegunaan dari Meta bukan Facebook Pro tadi ya. Kemudian meningkatkan lalu lintas ya, dalam kurung traffic ke website. Nah ini kemudian mengarahkan pengikut media sosial ke situs web ya. Jadi untuk meningkatkan kunjungan yang lebih baik ya, untuk informasi produk, blog atau penjualan. Nah bagi teman-teman mungkin sebagian ada yang bisa nih apa namanya, membuat sebuah website atau blog atau apalagi ya semacamnya seperti itu, membuat sebuah produk melalui internet. Itu sebagai pelengkap Anda ya di Facebook Pro tadi. Jadi misalnya Anda mau ini ya, mau pasarin produk, mau nawarin produk ke rekan-rekan bisnis atau di teman-teman di media sosial Facebook, dituntut di sini dari Meta Anda harus membuat website dulu guys. Nah, sebuah web dulu. Jadi web Anda itu linknya bisa di copy paste ke media sosial Facebook. Jadi di situ kalau misalnya ada sebuah produk, teman-teman yang lain bisa ngeklik ke situ. Jadi artinya maksudnya gini guys ya,
dalam bermedia sosial itu kita punya tata cara dan aturannya gitu guys. Jadi nggak sembarang, misalnya kalau kita memesarin sebuah produk kita langsung upload ke Facebook ini dan sebagainya. Itu kalau dari Bung Meta atau Mbah Meta itu dinilai untuk monetisasinya turun guys. Jadi nggak bisa direkomendasi dari Meta ya, karena itu keluar dari alur aturan tadi. Nah jadi kalau bisa itu dibikin sebuah web dulu atau sebuah blog ya, atau penggunaan aplikasi atau aplikasinya dibikin ya. Seperti contoh ya, misalnya Anda memasarkan sesuatu, sebagai contohnya yang paling mudah adalah seperti Shopee, kemudian ada apa lagi nih, Lazada ya. Itu Lazada itu namanya aplikasi guys, aplikasi tempat pemasaran ini untuk jualan online guys. Nah, jadi itu maksud saya, kalau misalnya Anda hobinya berjualan, terus tadi kalau bisa dibikin webnya agar Facebook Anda dan Meta itu lebih sinkronisasi, lebih tertata dengan baik. Nah jadi kalau Anda langsung ngejualan, misalnya jualan nih di media sosial Facebook tapi nggak punya web, waduh itu nggak tertata dengan rapi guys ya. Jadi itu maksud saya tadi ya. Kemudian menunjukkan kepribadian merek tadi ya. Mohon maaf, salah nih. Yang keenam dulu, mendapatkan feedback pelanggan ya. Feedback pelanggan ini mendengar langsung dari audiens mengenai pengalaman mereka terhadap produk atau layanan Anda untuk perbaikan dan inovasi. Ya, ini sempat saya jelasin tadi guys ya. Kemudian menonjolkan kepribadian merek, memperlihatkan nilai, misi atau sisi manusiawi dari bisnis Anda untuk membangun koneksi emosional dengan audiens. Nah ini ya. Kemudian yang ke-8, memonitor dan menganalisis ya. Mohon maaf, memonitor dan menganalisis kompetitor menggunakan media sosial untuk memahami tren pasar, strategi pesaing, dan presentasi audiens. Dan di sini tujuan yang jelas, Anda dapat lebih efektif dalam merancang strategi media sosial dan mengukur keberhasilan kampanye Anda ya. Apakah Anda memiliki tujuan spesifik yang ingin Anda capai? Tentu di dalam kehidupan kita ini guys ya, manusia itu memiliki sebuah tujuan ya. Kalau manusia itu nggak punya tujuan, berarti bukan manusia namanya ya. Jadi maksudnya gini guys, dari peningkatan hasil dari pemasaran Anda, audiens Anda terhadap ke orang-orang lain gitu ya, video Anda, foto Anda yang sempat Anda upload, Anda posting untuk konten ya, untuk sebuah konten ya, Anda bisa mengukur keberhasilan konten Anda, bagaimana hasilnya. Kemudian juga Anda harus, kalau berbahasa politiknya itu kampanye guys, sistem kampanye ini untuk memasarkan produk Anda ya. Oke guys, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang Facebook Pro ataupun makna dari Meta tadi, developer Meta tadi, gabungan nih sama ini ya, perusahaan besar Facebook, Instagram, kemudian mungkin Twitter. Jadi gini guys ya, Anda, sekali lagi saya ingatkan, kalau membuat sebuah konten ya di media sosial Facebook, baik itu untuk memasarkan sesuatu, baik itu penjualan atau jualan dan sebagainya, kita harus sesuai aturan dulu guys. Kalau Facebooknya kepengen yang lebih naik ke atas lagi sebagai konten kreator ya, nah, itu maksudnya. Kalau Anda membuat konten itu saja, ini itu dan sebagainya, itu masih belum bisa naik guys. Anda berada di sebuah pertengahan tentunya ya. Jadi kalau mau naik ke atas itu tadi sempat saya bahas guys, bahwa
kalau Facebooknya kepengen lebih berkembang, lebih banyak ini ya, lebih banyak penggemar Anda, nah, itu untuk pemasaran tadi ya. Anda harus membuat sebuah web ya, atau website atau blog ya, untuk memasarkan sesuatu. Kalau mau memasarkan sesuatu, jangan langsung Anda upload ke ini ya, ke Facebook ya, Facebook Anda harus membuat web dulu. Jadi misalnya kalau seseorang atau dari pemirsa ya, teman-teman semua yang ingin berbelanja tentunya, itu nggak langsung ke Facebooknya, maksudnya langsung ke Facebook, tapi diarahkan ke sebuah link ya. Jadi link itu adalah link pemasaran tadi, atau aplikasi. Nah, aplikasi itu langsung diarahkan ke aplikasi, seperti mungkin teman-teman semua pernah nih ngeliat ya di Facebook Anda rekomendasi teman-teman, kemudian di bawahnya ada produk penjualan nih. Nah, nih produk penjualan ini dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Itu adalah arahan dari Meta tadi. Nah, jadi Meta ini sebenarnya semacam sebuah platform, sebuah konteks ini ya, konteks tempat sebagai wadah untuk membuka peluang Anda ya, untuk mencari cuan. Nah, itu sebenarnya, tapi tinggal Anda lagi nih bagaimana cara memasarkan sesuatu, membuat sebuah konten yang lebih bagus ya, lebih digemari, lebih dinikmati oleh pemirsanya. Jadi ini saja yang saya jelasin untuk Anda semua ya. Oke, saya juga sebenarnya pengguna Facebook Pro, tapi masih pemula ya. Jadi masih pemula. Di sini saya podcastnya juga pemula nih guys. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi semua teman-teman semua yang sudah saya jelasin dari awal hingga ke akhir ini. Dan ucapannya terima kasih untuk pemirsa live Facebook di hari ini sudah menyaksikan secara langsung di media sosialnya masing-masing. Dan memohon maaf ya kalau seandainya ada tutur kata yang kurang berkenan, baik itu kejelasannya, ucapan saya ya, karena saya juga tak luput dari sebuah kesalahannya. Baik mitra pemirsa Facebook Pro di hari ini, dan juga buat Bung Meta, terima kasih udah rekomendasi video saya ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya atas nama Hendri mohon pamit undur diri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Hen2R Channel Podcast hari ini. Mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di review video yang berikutnya. Dadah.